Israel di Piala Dunia U20 langsung kalah dan disambut bendera Palestina. Israel mengawali Piala Dunia U20 dengan kurang begitu bagus. Mereka diketahui kalah di laga yang perdana. Israel U20 mengawali petualangan di Piala Dunia U20 Argentina dengan berhadapan Kolombia. Israel dalam laga tersebut kalah 1-2 di laga yang pertama. Dalam laga tersebut, timnas Israel U20 disambut dengan cara berbeda oleh supporter Kolombia. Beberapa dari supporternya membentangkan bendera Palestina. Dikabarkan isu konflik Palestina dan Israel turut menghiasi media sosial di Argentina. Gelar Bundesliga semakin dekat, Borussia Dortmund tak mau cemawa. Borussia Dortmund hanya berjarak 1 kemenangan lagi untuk meraih gelar Bundesliga pertama mereka dalam 11 tahun terakhir. Namun Direktur Sebastian Kehl ingin menjaga euforia yang sedang terjadi di kota mereka sehingga tugas mereka selesai. Kehl sadar bahwa menjuarai Bundesliga akan menjadi kesuksesan yang tak terduga bagi Borussia Dortmund setelah musim yang penuh lika-liku. Juventus resmi kena pengurangan 10 poin. Juventus kembali dijatuhi hukuman pengurangan poin di musim ini. Kali ini Juventus kehilangan 10 poin di Serie A Italia setelah pengadilan banding federal memberikan putusan terkait skandal capital gain milik Juventus. Posisi Juventus di klasemen Liga Italia pun kembali turun. Mereka terlempar ke posisi yang ke-7. Bianconeri dinyatakan bersalah karena merekayasa biaya transfer untuk meningkatkan perolehan modal, seolah-olah Juventus memiliki aset yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya mereka punya. Inter Milan lolos ke final Liga Champions. Posisi Simeone Inzaghi dipastikan aman. Simeone Inzaghi berhasil mengantarkan Inter Milan ke final Liga Champions musim ini. Pencapaian tersebut membuat posisi Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan kembali dipertimbangkan. Pencapaian tersebut tentu menjadi pertimbangan besar bagi manajemen Inter Milan untuk mempertahankan Inzaghi. Hal ini mengingat Inzaghi sempat dipertimbangkan untuk dipecat setelah hasil buruk di awal musim. Namun CEO Inter Milan Giuseppe Marotta menegaskan bahwa Inzaghi kemungkinan besar akan dipertahankan. Pasalnya prestasi lolos ke final Liga Champions merupakan bayaran setimpal dari awal musim yang buruk bagi Inzaghi. Berubah pikiran, Angel Di Maria pergi dari Juventus. Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan update terbaru seputar situasi dari Di Maria. Sang pemain dikabarkan berpotensi pergi di musim panas. Menurut Romano, awalnya sang pemain ingin bertahan di Juventus karena ia merasa nyaman dan cocok dengan senyonya tua. Namun belakangan ini Di Maria berubah pikiran. Ia dikabarkan tidak yakin bertahan di Turin dan bakal pergi pada musim panas. Di Maria sendiri bukan satu-satunya pemain yang dikabarkan akan pergi dari Juventus di musim ini. Adrian Rabiot dan juga Dusan Vlahovic dilaporkan bakal pergi dari Turin di musim panas mendatang. Real Madrid bawa kasus rasisme terhadap Vinicius ke meja hijau. Real Madrid resmi membawa kasus rasisme terhadap Vinicius Junior ke meja hijau. Laporan telah dikirim ke kantor kejaksaan Spanyol. Vinicius Junior mengalami pelecehan rasial saat Real Madrid bertandang ke Valencia di Stadion Mestalla. Teriakan monyet hingga mati saja terdengar dari tribun supporter tim tuan rumah. Sebagai bentuk dukungan, Real Madrid secara resmi mengajukan laporan ke kejaksaan Spanyol dengan menyebut aksi itu sebagai ujaran kebencian. Selanjutnya kejaksaan Spanyol akan mempertimbangkan apakah kasus ini masuk ke tahap penyelidikan kriminal. Kode-kode dari Xavi Hernandez kini sedang kejar 2 gelandang top. Manajer Barcelona Xavi Hernandez akhirnya buka suara mengenai sosok gelandang baru yang sedang mereka incar. Meski tidak ada konfirmasi langsung, tetapi sang manajer telah memberikan kode sedang mengincar 2 gelandang. Mereka adalah gelandang milik Real Sociedad Martin Zubimendi dan juga gelandang milik Bayern Munchen yakni Joshua Kimmich. Namun yang pasti saat ini Barcelona tidak mungkin mendatangkan Zubimendi dan juga Joshua Kimmich secara bersamaan. Barcelona saja akan menebus klausul pelepasan dari Zubimendi di harga 60 juta euro, apalagi jika harus membeli berbarengan dengan Joshua Kimmich.
3 tim berjuang lolos dari degradasi di pekan terakhir Premier League. 3 tim bakal berjuang lolos dari jerat degradasi di pekan terakhir Premier League. 3 tim tersebut adalah Everton, Leicester City, dan juga Leeds United. Mereka tentu saja tak mau mengikuti jejak dari Southampton yang sudah pasti turun kasta sebagai juru kunci. Leeds saat ini berada di peringkat ke-19 dengan koleksi 31 poin. Leicester City pun mempunyai poin yang sama dengan Leeds United yang berada di peringkat ke-18, tapi mereka unggul selisih gol. Sementara Everton kini berada satu tingkat di zona degradasi. The Toffees menempati peringkat ke-17 dengan koleksi 33 poin. Ilkay Gundogan siap-siap angkat 2 trofi lagi. Kapten Manchester City Ilkay Gundogan bersyukur dengan raihan gelar juara dari Liga Inggris. Manchester City masih mempunyai 2 kesempatan meraih trofi, yakni Liga Champions dan juga Piala FA. Diketahui Manchester United yang akan dihadapi oleh City pada laga final FA Cup di Wembley pada tanggal 3 Juni mendatang. Sementara Inter Milan akan menjadi lawan di final Liga Champions pada tanggal 11 Juni 2023. Newcastle United amankan tiket Liga Champions pertama dalam kurun waktu 20 tahun. Newcastle United kembali ke Liga Champions musim depan setelah absen 20 tahun. Kepastian itu didapat usai bermain imbang tanpa gol melawan Leicester City pada pekan ke-37. Newcastle terakhir kali bermain di Liga Champions pada musim 2003-2004. Saat itu mereka gagal menembus fase grup usai kalah dari wakil Serbia yakni Partizan Belgrade pada babak kualifikasi ketika Liga Champions. 3 rekor buruk mungkin bisa dipecahkan Chelsea di akhir musim. Chelsea gagal menang lagi usai dikalahkan Manchester City. Selain makin menjauh dari 10 besar, The Blues kini ditunggu 3 torehan buruk di akhir musim. Chelsea maksimal cuma bisa mengantongi 49 poin. Itu merupakan total poin paling sedikit yang pernah didapatkan Chelsea sepanjang sejarah keikutsertaan dari Premier League. Jumlah gol yang minim juga bisa menjadi torehan buruk yang kedua. Satu lagi ada soal jumlah kemenangan. Chelsea yang saat ini baru mengemaskan 11 kemenangan. Setidaknya mesti bisa menyapu bersih 2 laga sisa untuk terhindar dari rekor kemenangan paling sedikit dalam sejarahnya di ajang Liga Premier Inggris. Arsenal diragukan bisa tantang Manchester City lagi di musim depan. Arsenal tampil impresif di musim ini sebagai penantang utama Manchester City di Liga Inggris, tetapi mereka diragukan bisa mengulanginya di musim depan. Mereka diragukan bisa kembali menjadi pesaing utama Manchester City, sebab di musim ini mereka terbantu penurunan performa dari Liverpool dan juga Chelsea, serta Manchester United yang juga belum stabil. Nottingham Forest siap bayar 550 miliar rupiah ke Manchester United untuk permanenkan Dan Henderson. Nottingham Forest dilaporkan siap mengikat Dan Henderson secara permanen di musim panas, menyusul masa peminjamannya yang akan segera berakhir dari Manchester United. Tim asuhan dari Steve Cooper dikatakan berani menggelontorkan uang mencapai 30 juta pounds untuk bisa mengikat jasa sang kiper secara permanen di City Ground. Newcastle United naksir kepada Alex Oxlade-Chamberlain. Daily Mail melaporkan bahwa Aston Villa dan Brighton bergabung dengan Newcastle United dalam mendaftarkan minat mereka kepada Alex Oxlade-Chamberlain yang dikabarkan akan tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas nanti. Arsenal dan Manchester United kebut-kebutan datangkan Declan Rice. Kepergian Declan Rice dari West Ham United di musim ini jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dua timnya sedang berlomba di garis terdepan untuk bisa mendatangkannya adalah Arsenal dan Manchester United. MU saat ini bisa dibilang memimpin dari segi tawaran. Laporan dari Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United menyanggupi permintaan dari West Ham United. Sementara Arsenal tampaknya belum bisa mengimbangi jumlah uang yang ditawarkan Setan Merah. Dikutip dari Football Insider, perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Arsenal hanya berani menawarkan 92 juta pound sterling berbanding dengan 100 juta pound milik United.
Kim Min-jae tolak PSG demi bisa berseragam setan merah. Banyak laporan menyebutkan negosiasi antara setan merah dengan Napoli, begitu pula dengan perwakilan dari Kim Min-jae dikatakan berjalan lancar. Semuanya dipastikan akan tuntas di musim panas 2023 nanti. Bahkan Kim mengacukan ketertarikan yang datang dari klub yang lain. Laporan dari RMC Sport menyebutkan bahwa PSG sempat terlibat dalam perburuan tanda tangannya. Padahal menurut laporan tersebut PSG sudah mengambil langkah cepat. Perwakilan dari klub langsung melakukan kontak dengan agen dari Kim Min-jae. Dalam laporan tersebut, Kim ternyata tidak tertarik untuk merantau ke Prancis ataupun membela kubu PSG. Destinasi yang ingin ditujunya ketika keluar dari Napoli adalah Liga Premier Inggris. Pergi dari Arsenal, Granit Xhaka bakal jadi pemain baru Bayer Leverkusen. Kebersamaan Granit Xhaka dan Arsenal nampaknya akan segera berakhir. Sang gelandang dikabarkan akan berpindah ke Jerman untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Granit Xhaka tidak lagi menjadi bagian Arsenal di musim depan. Ia dipastikan akan pergi ke Jerman. Bayer Leverkusen dikabarkan sudah sepakat mengontrak sang gelandang selama 4 tahun ke depan. Ia akan membela Leverkusen hingga tahun 2027. Proses negosiasi kedua tim dikabarkan sudah mencapai tahap akhir dan Leverkusen siap membayar Arsenal sebesar 15 juta euro untuk jasa dari sang gelandang. Kyle Walker kini masuk dalam daftar incaran Real Madrid. Real Madrid saat ini mulai tertarik dengan potensi untuk bisa mengamankan jasa Kyle Walker dari skuad Man City. Keinginan Madrid untuk bisa mengamankan Walker sendiri tak lepas dari performa Walker saat berhadapan dengan Real Madrid di laga semifinal. Di laga tersebut Walker berhasil membuat Vinicius Junior tak berdaya. Dilansir dari Defensa Sentral, ketertarikan Madrid ini sendiri tak main-main karena skuad Al Real dikabarkan memasukkan nama Walker sebagai prioritas transfer untuk bursa transfer musim panas. Carlo Ancelotti minta Real Madrid datangkan bintang milik PSG. Dilansir dari GGFN, Ancelotti sudah punya satu target transfer yang ingin ia datangkan. Ia berencana memboyong Marco Verratti dari PSG. Ancelotti meyakini bahwa pemain timnas Italia itu bakal memberikan dampak besar di lini tengah milik El Real. Jadi ia berencana untuk bisa mendatangkannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid punya peluang yang cukup bagus untuk bisa mengamankan jasa Verratti di musim panas. Sang gelandang dilaporkan ingin pergi dari PSG dan ia dikabarkan sudah tidak betah dengan konflik yang terjadi di tubuh PSG. Manchester United mulai negosiasi untuk datangkan Neymar Junior. Dilansir dari LQP, Manchester United dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan PSG untuk bisa mendatangkan Neymar pada musim panas. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa gelandang Manchester United yakni Casemiro sedang berusaha keras agar Neymar mau bergabung dengan dirinya di klub Liga Inggris tersebut. Pemain asal Brasil itu tiba di musim panas yang lalu dan telah menjadi bagian kunci dari tim besutan Erik ten Hag. Dan PSG dilaporkan siap melepaskan Neymar ke Manchester United dengan penjualan permanen. Namun mereka juga dikabarkan juga siap meminjamkan Neymar ke Manchester United selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Dan menurut laporan terbaru, kans Manchester United untuk bisa mendaratkan Neymar di musim panas cukuplah besar. Sang striker dilaporkan tertarik untuk pindah ke Inggris dan ia menilai Manchester United adalah klub yang tepat untuk perjalanan karir terbarunya.